Bagaimana penentuan validitasnya? Terima kasih. Baik, jadi jawab pertanyaan dari Kak Lilis. Yang pertama itu apakah bisa kita menggunakan karena kan ini 7 yang dicantumkan dalam di contoh ini untuk kita. Artinya berapapun soal yang akan digunakan itu tetap bisa diuji. Kita pasti bisa menghitung validitasnya. Artinya biarpun itu 8, 9, 10 bahkan 20, ya itu tetap bisa. Ya. Karena ya berapapun misalkan soal yang akan digunakan nantinya, entahkah itu 30, 40, itu tetap akan bisa dihitung, ya. Begitu. Kemudian yang kedua, apakah bisa ketika kita tidak menggunakan rumus validitas ya ini, tapi kita menggunakan validitas pakar. Oke, dalam tahapan daripada kita mengembangkan sebuah soal, tentunya kita harus juga ke pakar ya tentunya. Kita memvalidasi soal kita kepada pakar, tapi ujung-ujung daripada validitas ya pembuatan soal itu tetap ke responden. Ya, itu ujungnya kita maksudnya bagaimanapun hasilnya dipakar, sevalid apapun hasilnya dipakar, tetap nanti yang akan menjadi penentu itu di responden. Makanya biasa misalkan ada 7 pakar yang menilai, tapi itu tetap akan dihitung pada responden. Ya seperti juga yang dikatakan oleh dosen kita. Jadi sebelumnya dia telah menguji dari beberapa pakar, misalkan 7, ya tentunya dengan perhitungan kayak misalkan icon, maka dia tetap menguji ke 300 responden. Ya, karena penentunya ini semua adalah kevalidan dan validitas itu ke responden. Sedikit, mungkin sedikit, mungkin sedikit tambahan pada tadi pertanyaan Kak Lilis. Yang pertama, apakah bisa penentuan biserial ini digunakan apabila jumlah dari butirnya itu lebih dari 7? Jadi seperti tadi yang dipaparkan bahwa walaupun berapa butir soalnya kita bisa menggunakan R biserial itu sendiri karena korelasi biserial itu sendiri itu bertujuan digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dikotomi, yaitu seperti misalnya ya tidak, kemudian benar salah, ataupun seperti tadi pada soal tes pilihan ganda yang kemungkinan jawabannya itu 1 dan 0. Ya mungkin seperti itu. Ya, dapat saya jelaskan. Sedikit juga tambahan dari saya. Iya memang pada pertanyaan nomor 2 ini bisa kita validasi hanya ke pakar ya, tapi hanya beberapa tertentu saja. Misalkan kita ingin uji formatif ya, membuat soal di sekolah. Jadi ada ulangan harian, ada juga ulangan semester. Tapi kalau misalkan kita ingin memvalidasi ulangan harian, itu cuma pakar saja, ya tidak perlu kita uji validitas ke responden. Tapi kalau misalkan kita ingin betul-betul mengukur apa yang siswa yang ingin diukur pada ujian semester, maka kita harus validasi ke responden. Itu respondennya artinya yang lain, tidak diujikan di sekolah tersebut gitu. Jadi bisa juga ke pakar tapi hanya ulangan harian saja gitu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, terkait dengan validasi pakar, dari data yang kita dapatkan sebagai hasil validasi dari pakar, bagaimana penentuan untuk perhitungan validitasnya? Apakah bisa menggunakan RB serial ini atau ada rumus lain yang bisa kita gunakan? Ya,
tentunya di sini banyak perhitungan ya untuk menentukan sebuah validitas soal ya, termasuk daripada misalkan kita ingin analis ke pakar ya, misalkan kita ingin mengambil 7 pakar, nah itu ada hitung-hitungannya juga pakai icon ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin memakai 7 pakar, itu ada standar di mana jika misalkan lebih besar daripada standar yang telah ditentukan di icon, itu artinya valid. Ya, gitu. Artinya banyak metode ya. Ini pakar yang mungkin yang sedikit saya tahu itu di icon, dan ada juga beberapa untuk pakar. Tapi kalau untuk bisa real di sini sesuai dengan contoh ya, apa di ya, misalnya apakah ini tuh pakar bisa eh, pakai RBC, responnya itu pakar. Untuk ini jadi mungkin kami ingin mencari referensi ya terkait dengan apakah Bisral ini bisa digunakan oleh pakar ya, bukan cuma ikan. Jadi kami pending dulu ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, jadi tadi itu pertanyaannya sangat bagus eh, dari Andili Suryani. Selanjutnya saya persilahkan kepada tadi kalau tidak salah Fatin ya mengangkat tangan. Silakan Fatin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan oleh kedua pemateri terkait tentang reliabilitas dan validitas. Pertanyaan saya, apakah dalam suatu pengukuran tes itu, apakah mungkin suatu instrumen itu punya reliabilitas yang tinggi, tapi validitasnya itu rendah? Bisa tolong dijelaskan kalau bisa pakai contoh. Terima kasih. Baik, jadi tadi pertanyaannya itu adalah apakah bisa ketika kita menggunakan soal reliabilitasnya itu tinggi tapi validitasnya rendah atau tidak valid. Ya mungkin dari rekan saya ingin menjawab, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari Saudari Fatin. Tadi ditanyakan apakah pada suatu pengukuran tes, apakah mungkin suatu instrumen memiliki reliabilitas tinggi namun validitasnya rendah. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawab. Jawabannya mungkin saja ketika saat sebuah instrumen memiliki, sangat mungkin ketika sebuah instrumen ini memiliki reliabilitas tinggi tetapi validitasnya rendah. Ini dapat terjadi ketika suatu alat ukur memberikan hasil yang konsisten atau reliable, tetapi itu tidak benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kasih contoh, misalnya di sekolah, ketika guru ingin mengukur pemahaman siswa tentang suatu konsep bangun datar dan ataupun bangun ruang. Namun guru tersebut membuat suatu alat ukur atau tes hanya berisi soal-soal tentang definisi dari bentuk-bentuk geometri. Nah,
Misalnya seperti segitiga adalah bangun yang memiliki 3 sisi. Guru mengukur mengukur tes menggunakan definisi saja, tidak mengukur untuk pemahaman konsep dari sebuah bangun datar dan bangun ruang tersebut. Nah, ketika kita ingin melihat reliabilitasnya, bisa saja dari tes tersebut reliabilitasnya itu tinggi, karena jika diberikan kepada siswa dalam waktu yang berbeda, namun hasilnya tetap konsisten, karena siswa dapat menghafal definisi dan selalu mendapat nilai yang tinggi, itu dapat dikatakan bahwa reliabilitasnya tinggi. Namun tes ini seharusnya mengukur pemahaman konsep geometri, tetapi hanya mengukur kemampuan mengingat definisi dari sebuah konsep, sehingga penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk dikatakan validitas itu dia tidak valid karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti tadi kita ingin mengukur pemahaman konsep suatu bangun datar ataupun bangun ruang, namun ternyata guru hanya membuat tes yang berisi tentang definisi-definisi dari geometri itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa tes tersebut tidak valid karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi jika dikatakan apakah mungkin suatu instrumen memiliki ya, dari seperti tadi yang contoh yang saya paparkan. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya berikan. Baik, jadi saya tambahkan sedikit. Yang pertama kita itu harus sesuai daripada alur ya, alur pembuatan instrumen atau penelitian dalam membuat instrumen. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan apakah soal itu dikatakan valid. Artinya dikatakan valid atau validitasnya tinggi, ya. Tapi di sini saya akan mengambil bahasa ya ini valid atau tidak valid. Jadi istilahnya itu bukan validitas rendah, ya, tapi valid atau tidak valid. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah kita menentukan soal, ya, bahwa dipastikan bahwa itu valid, kemudian kita menggunakan rumus untuk menentukan reliabilitasnya. Ya. Jadi ketika itu sudah memenuhi valid dan reliable, maka itu dapat dikatakan sesuai dengan prosedur dan dapat diukur apa yang kita ingin ukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pertanyaan, apakah bisa ya ketika reliable tidak valid, tapi reliable-nya tinggi. Dari pengertian reliable, apabila dilakukan pengukuran yang berulang, maka hasilnya itu konsisten. Dan dikatakan valid ya apabila maksudnya soal itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Nah, di sini kalau misalkan kita mengambil contoh pada pelajaran matematika, pada pelajaran matematika itu ada soal yang menguji tentang sejarah, misalkan siapa penemu angka pertama kali, ya. Misalkan begitu. Kalau misalkan kita ingin mengetes kepada siswa, tentu berapapun misalnya 2 kali, 3 kali, itu hasilnya akan tetap konsisten, ya. Tetapi sesuai dengan aturan kevalidan itu tidak valid, ya. Entahkah dia itu menjawab semua benar atau dia menjawab itu salah semua. Artinya itu tidak valid. Jadi bisa jadi sesuai dengan pengertiannya bisa, tapi kalau untuk tahapannya itu mungkin bertolak belakang. Jadi mungkin itu jawaban saya. Bagaimana dari saudari Fatin? Apakah ada tanggapan?
Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kedua pemateri. Mungkin izin mengkonfirmasi sedikit. Jadi jawaban dari Saudari Suci itu iya bisa, bisa saja apabila suatu alat ukur itu hasilnya konsisten, tapi alat ukur itu tidak benar-benar mengukur variabel yang ingin diukur, hasil yang ingin diukur. Dan jawaban dari Saudara Sucipto bisa, tapi harus untuk mendapatkan pengukuran yang sesuai itu mengikuti alur, yakni yang pertama menentukan apakah soal itu valid, dan yang kedua kemudian memakai rumus untuk menentukan realitasnya. Mungkin sudah sangat jelas. Terima kasih. Contoh-contohnya juga terima kasih. Baik, jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, Arwin tadi, Di? Ya, Arwin. Ya, siap Kak Cipto. Terima kasih Kak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya tertarik terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh kedua pemateri yang luar biasa tadi, yang berbicara tentang validitas dan reliabilitas. Di sini saya tertarik pada proses validitas dan reliabilitas ketika kita membuat suatu instrumen soal, lalu untuk memvalidasi soal tersebut tentu kita melakukan uji coba terlebih dahulu ya kepada siswa. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa dapat juga dari hasil ulangan itu yang divalidasi. Pertanyaan saya, apakah soal yang telah diuji coba kepada siswa tersebut, nah setelah dianalisis reliabilitas dan validitasnya, apakah ya soal itu dapat diujikan kembali kepada siswa tersebut, atau harus berbeda siswa yang diuji cobakan dengan siswa yang diberikan soal yang sudah divalidasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya tertarik pada slide kedua dari terakhir tadi yang terkait dengan menghitung reliabilitas. Di sini mungkin saya yang tidak terlalu ini terkait dengan rumus, maka saya ingin mempertanyakan dari mana nilai PI, KI, dan PI-KI ini diambil Kak, atau ditentukan. Apakah berdasarkan dari rumus di atas? Mungkin itu saja pertanyaan saya harap tersampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, jadi Masya Allah. Pertanyaan dari saudara kita Arwin. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah kita bisa mengukur ketika itu kita sudah mengukur valid dan reliabilitasnya, apakah kita bisa kembali mengukur soalnya, ya? Begitu, Arwin. Dan juga apakah objeknya, misalnya siswa yang ditempati untuk menguji coba terlebih dahulu setelah soal tersebut valid dan reliabilitas, apakah bisa diuji cobakan secara resmi kepada siswa tersebut, atau siswanya ini harus berbeda dari siswa yang ditempati untuk menguji secara resmi, Kak? Oke, baik. Demikian, Kak.
mana kita ambil yang mana tadi? PQI, PQI, QI, dan TIKI kan. Mohon maaf Saudara Sucipto, suaranya tidak kedengaran. Mohon maaf Kak, suaranya tidak kedengaran. Atau mungkin saya mengalami kendala. Baik, terima kasih, terima kasih. Nah, dari mana kita mengambil PI dan KI? Ya, coba sedikit. Ini tadi. Apakah jelas? Ya. Jelas Kak, jelas. Nah, di sini kalau kita ingin mencari PI dan KI, kita fokus pada soal butir 1. Jadi ini merupakan soal butir 1. Ya, yang pertama. Nah, rumus PI itu sama dengan jumlah responden yang menjawab benar dibagi dengan jumlah responden. Nah, di sini jumlah responden yang menjawab benar itu 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, 7. Nah, di sini kita melihat bahwa PI itu sama dengan 7, nah, karena kita sudah melingkari ini 7, dibagi dengan jumlah responden. Jumlah responden sama dengan 10. Sama dengan 10. PI-nya, ya. Kemudian itu sama dengan jumlah responden yang menjawab salah, ya, dibagi dengan jumlah responden. Jadi yang salah itu adalah 1, 0, 2, 3. Nah, makanya di sini kita menggunakan 3. Artinya QI sama dengan 3 per jumlah responden. Makanya kita dapatkan hasil 0,3. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi PI sama dengan 0,7 dan QI sama dengan 0,3. Bagaimana Saudara Arwin? Baik, terima kasih Saudara Sucipto. Saya rasa cukup jelas Kak. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Sucipto. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan pertama dari Saudara Arwin. Ketika kita memberikan instrumen kepada siswa untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, namun ketika misalnya tadi dikatakan ketika kita menemukan validitas dan reliabilitasnya, apakah kita dapat memberikan soal itu kembali kepada siswa yang sama? Apakah seperti itu? Ya, betul Saudari Suci, betul.
Menurut saya bisa, menurut kelompok kami bisa. Kita bisa memberikan soal yang sama kepada siswa yang sama, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasilnya akurat dan tidak bias. Yang pertama itu ketika ingin tujuan untuk validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen diuji, validitas dan reliabilitasnya sudah dianggap layak digunakan sebagai alat ukur yang baik, kita bisa menggunakan kembali kepada siswa yang sama. Jika kita ingin, kita perlu pertimbangkan apakah mereka masih ingat jawaban sebelumnya atau sudah mengalami peningkatan dari jawaban dari instrumen yang diberikan sebelumnya. Kalau misalnya kita memberikan waktu, jika kita memberikan soal instrumen yang sama ini dalam waktu yang dekat, bisa saja siswa ini bisa menjawab pertanyaan dengan pertanyaan dia lebih dapat menjawab lebih akurat ketika kita misalnya kita memberi tadi contoh soal yang valid dan reliable itu kemarin, kemudian kita memberikan lagi 2 hari setelahnya, itu saya rasa kita harus pertimbangkan. Itu perlu dipertimbangkan untuk memberikan tes kembali kepada siswa yang sama, karena bisa saja dia bisa mengingat kembali soal sebelumnya. Kapan kita menggunakan soal yang sama? Jika kita ingin mengukur perkembangan siswa setelah diberikan pembelajaran. Kemudian jika setelah waktu yang cukup lama, misalnya setelah beberapa bulan, sehingga siswa tidak hanya mengingat jawaban tapi benar-benar memahami konsep. Jadi kalau misalnya dengan waktu yang cukup lama, kemudian dia menjawab benar dari instrumen yang sama yang telah kita berikan sebelumnya, berarti dia tidak hanya mengingat, namun dia memahami konsep tersebut. Kemudian kalau misalnya untuk memberikan kapan kita tidak memberikan soal yang sama, kita melihat dulu waktunya. Jika diberikan waktu dalam waktu terlalu dekat dengan pemberian instrumen sebelumnya, saya rasa tidak untuk memberikan soal yang sama pada waktu yang dekat. Seperti tadi misalnya setelah memberikan hari ini, kita memberikan 2 hari kemudian, saya rasa itu tidak diberikan kepada siswa yang sama, karena ditakutkan bahwa siswa itu menghafal jawaban dari soal sebelumnya. Jadi jika ingin kita menggunakan kembali instrumen kepada siswa yang sama, mungkin kita bisa memodifikasi soal dengan mungkin mengganti angka, namun pemahaman konsepnya tetap sama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Suci atas jawabannya. Saya kira jawaban ini sangat jelas ya, dan tentu saya rasa hal ini sangat penting. Sebagaimana kita ya ada yang berprofesi sebagai guru, tentu dari materi yang telah dipaparkan oleh pemateri ini sangat membantu dalam proses validitas dan reliabilitas. Mungkin baik, terima kasih. Jadi pertanyaan juga yang sangat bagus dari Saudara Arwin ya, untuk mengkaji pemahaman kita terkait dengan validitas dan reliabilitas. Sebelum kami lupa, jadi kami ingin menjawab ya. Setelah ini insyaallah Nur Alim bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan tadi dari Saudari Lilis ya, Kak Lilis, terkait dengan apakah rumus biserial ini itu dapat digunakan untuk valid ya, kevalidan. Nah, jika kita ingin menggunakan pakar ya sebagai responden ya untuk mengukur
validitas instrumen soal, ya maka konsep yang lebih tepat adalah kita ingin lebih ke validitas isi, ya. Artinya pakar ini lebih kepada validitas isinya, ya, bukan kualitasnya, ya, atau valid berdasarkan kualitasnya. Jadi yang mengukur sejauh mana soal-soal dalam instrumen tersebut mencakup materi yang relevan dan sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, ketika kita menggunakan RB serial, ya, sebagai pakar sebagai responden, maka bukanlah sebuah pendekatan yang tepat, ya, itu. Karena rumus B serial itu digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dikotomi dan kontinu. Jadi intinya itu merupakan bukan pendekatan tepat karena pakar itu lebih kepada validitas isi. Bagaimana dari Saudari Lilis? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan saya juga menyadari tadi setelah melihat tabelnya dan saya perhatikan rumusnya, ya memang tidak tepat ya, karena tadi karena kalau yang di validitas pakar itu kan misalnya 2 sampai 7 pakar, apa istilahnya ya, beda anunya, beda skalanya. Beda skalanya. Beda skalanya, iya. Kayak misalkan kalau Iya, 2 terima ya kasih. kita pakai apa itu Gregory. Iya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya tadi Nur Alim mengangkat tangan. Jadi silakan Nur Alim. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja. Tadi kan sudah ditanyakan oleh Saudari Lilis mengenai uji validitas tentang para ahli, pakar ahli. Nah, yang dijawab oleh Sucipto ya bisa dengan validitas isi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah hal juga demikian bisa dilakukan untuk menguji reliabilitas? Maksud saya, apakah menggunakan para ahli juga ini untuk menguji reliabilitas tanpa harus menggunakan responden dalam mengukur reliabilitas? Kemudian pertanyaan saya kedua, tadi di bagian uji reliabilitas itu dilakukan 2 kali uji validitas karena di uji yang pertama itu nomor 2 dan nomor 7 itu telah tereliminasi, kemudian dilakukan uji validitas ulang sehingga seluruh butir soal menjadi valid. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika melakukan uji validitas dilakukan dilakukan 2 kali atau sampai benar-benar semua soal ini valid. Kemudian ketika melakukan eliminasi sampai berapa batas, kan dari tadi 7 soal contoh toh, berapa paling minimal bisa diambil, kan artinya ketika kita melakukan eliminasi terus terhapus sampainya sisa 2, apakah ketika 2 dari 7 itu yang valid bisa terus dilanjutkan untuk reliabilitas atau ada langkah atau trik yang lain dalam mengatasi hal tersebut? Saya kembalikan. Baik, jadi pertanyaan tadi dari Saudara Alim itu ada 2. Yang pertama, apakah pakar juga bisa digunakan untuk menentukan sebuah reliabilitas soal? Itu yang pertama. Menurut kami
ya, apabila uji instrumen itu dilakukan secara berulang dan hasilnya konsisten. Artinya kalau kita ingin menguji kepada pakar itu kan sebenarnya tidak bisa. Nah, kita menguji sebuah tes untuk mengukur probabilitas secara berulang itu mungkin ya kurang tepat, ya kurang tepat. Karena ya kita berpatokan kepada pengertian daripada reliabilitas, kekonsistenan, tingkat kepercayaan, ya tingkat kekonsistenan dalam sebuah soal. Ya tidak mungkin kita menguji atau mengetes kepada pakar. Reliabilitasnya. Jadi ini digunakan lebih kepada ke responden atau peserta pendidik. Kemudian yang kedua, berdasarkan tahapan ya uji validitas, karena yang pertama itu misalkan ada 7 soal ya, kemudian ada 2 soal yang tereliminasi karena tidak valid ya, apakah ketika sampai 2 itu masih bisa digunakan ya untuk melihat tingkat reliabilitasnya. Nah, yang pertama menurut kami kalau misalkan kita ingin mematok soal yang ingin kita ujikan kepada siswa ya di sebuah sekolah, misalkan kita ingin mematok 10 soal, ya kita membuat soal yang lebih baik daripada itu, ya karena kan bisa jadi ada soal yang tereliminasi. Nah, kemudian itu dilakukan uji validasi dan reliabilitas. Apabila uji reliabilitasnya itu bagus, sampai kepada apa yang dipatok untuk soal yang akan diujikan, maka itu bagus. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan, tentu menurut kami itu bisa apabila tidak ada patokan, ya. Jadi kita membuat 7 soal, kemudian tereliminasi 2 soal, tereliminasi 5 soal. Nah, kemudian kita menguji validitas reliabilitasnya dan kita dapatkan hasilnya dan valid dan reliable, maka saya kira kalau tidak dapat patokan itu bisa, ya kalau tidak dapat patokan. Jadi mungkin itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Jadi adapun yang saya tangkap konfirmasi ulang bahwa yang pertama tadi reliabilitas ini betul-betul harus dilakukan dengan uji terhadap responden. Itu yang saya dapatkan untuk reliabilitas. Kemudian untuk pertanyaan kedua saya, tidak ada patokan, tapi jika kita ingin mencari patokan artinya dilebihkan dari patokan tersebut. Mungkin itu saja. Saya paham. Jadi saya kembalikan kepada pemateri. Jadi tambahan juga sedikit, kalau misalkan kita ingin mengukurnya satu saja, ya, kita ingin mengukur reliabilitas satu butir soal, maka berdasarkan apa yang kami baca sebelumnya itu kurang tepat lah. Kalau misalnya kita menguji satu untuk reliabilitas itu kurang tepat. Sedikit juga tambahan. Di sini untuk validitas, uji validitas itu mungkin kita bisa gunakan beberapa kali hingga mendapatkan instrumen yang benar-benar valid. Namun harus juga dilakukan prosedur yang tepat, seperti melakukan revisi sebelum pengujian ulang. Tidak boleh dilakukan berulang kali tanpa perbaikan, karena ketika dilakukan berulang kali kita lakukan tanpa perbaikan, mungkin hasilnya akan tetap sama jika tidak ada perubahan pada instrumen itu sendiri. Itu mungkin tambahan dari saya. Tunggu sedikit Pak, tambahan pertanyaan lagi. Artinya seperti yang dijelaskan ada revisi. Misalkan tadi itu dari 7 soal kita menguji validitasnya
pertama, kemudian kita uji validitasnya, kemudian tereliminasi 2 soal. Nah, setelah itu sisa 5 soal. Nah, kan dikatakan tadi bahwa direvisi. Nah, apakah di situ direvisi kemudian lanjutkan atau langsung dilanjutkan? Maksud revisinya tadi di bagian mananya? Ya, jadi ya baik, pertanyaan sangat bagus ya terkait dengan pemahaman kita. Bagaimana kalau misalkan ada revisi? Ya, artinya di sini ada soal yang dianalisis, kemudian akhirnya tidak valid, dan itu itu yang tidak valid direvisi ya. Ya, itu yang tidak valid direvisi. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama itu ditolak, ya. Yang pertama mungkin itu diperbaiki dan diperbaikilah, ditolak dan diperbaiki, kemudian diterima. Di sini kalau misalkan soal itu memungkinkan ya untuk diperbaiki, ya berdasarkan hasil analisis, maka itu diperbaiki, ya kemudian diterima, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan soal itu memang betul-betul tingkat kevalidatannya itu tidak valid dan sangat rendah kevalidatannya, maka saya bisa katakan bahwa soal itu ditolak, ya. Artinya memang ada kemungkinan direvisi dan diterima, tapi kita harus kembali sesuai dengan prosedur, kita harus menguji kembali kevaliditannya, dan kita kembali menguji reliabilitasnya. Terima kasih. Bagaimana dari Saudara Alim? Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan bukunya David Miller yang saya baca soal validitas, validitas itu konsep kesatuan dan pandangan tradisional bahwa validitas itu punya banyak tipe sudah dibuang. Kemudian di sini dikatakan bahwa ada 4 sumber bukti untuk evaluasi validitas atau 4 hal yang harus diperhatikan atau 4 hal yang harus dilihat dalam validasi asesmen. Yang pertama, konten asesmen dan spesifikasi asal, kemudian karakteristik yang diukur, lalu hubungan antara penilaian dan kriteria, kemudian konsekuensi atau penggunaan seberapa baik penggunaan hasil penilaian mencapai tujuan yang diinginkan. Pertanyaan saya, menurut saya sepertinya ini rumus RB serial atau validasi RB serial tidak cukup untuk mencakup semua hal yang harus dinilai dalam validasi asesmen, kayak 4 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi pertanyaan saya untuk validitas RB serial ini dia masuk dalam konsep yang mana dalam hal penting yang harus dilihat dalam validasi asesmen dari 4 yang saya sebutkan tadi. Karena di buku ini tidak dijelaskan soal RB serial. Terima kasih. Baik, jadi ini merupakan sebuah informasi dan pertanyaan yang sangat membangun untuk kami. Yang pertama itu berdasarkan buku dari David Miller, itu kan ada 5-4 ya. Yang pertama itu adalah kontennya, ya. Kemudian kedua itu
karakteristiknya, yang ketiga itu adalah hubungan, yang keempat itu konsekuensi, dan 5 itu penggunaan kalau tidak salah tadi itu. Dan di sini ya apa yang kami paparkan itu memang kita fokus kepada untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Artinya, jadi hal ini tidak ada yang disalahkan menurut kami karena kita ingin fokusnya kepada validitas ya kepada responden. Nah, kalau kita ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan alur daripada kevalidan, hal-hal yang diperhatikan, nah tentu kita juga harus mengambil kevalidan daripada para pakar, tentunya begitu. Karena sesuai dengan aturan-aturan yang supaya memang dikatakan ini betul-betul hasil yang sangat baik, ya, instrumen yang baik. Terkait dengan validasi konten, jadi itu juga merupakan sebuah hal yang sangat penting ya untuk kita masukkan ke dalam sebuah alur kevalidan karakter juga siapa-siapa yang ingin digunakan, misalkan siswa ya, bagaimana misalkan karakternya di daerah, kemudian hubungan antara apa tadi itu variabel, konsekuensi. Artinya ya kami juga mengaku bahwa materi yang kami sampaikan itu tidak terlalu kompleks, tapi kita fokus kepada validitas dan reliabilitasnya. Ya. Adapun ini terkait dengan aspek yang harus diperhatikan dalam kevalidan. Bagaimana dari Saudari Lia? Kalau yang saya pahami dari buku ini, suatu tes dinyatakan valid pada saat 4 aspek itu berfungsi. Jadi kayak semua 4 aspek itu, kalau di sini dievaluasi secara keseluruhan untuk menyatakan bahwa tes itu valid. Jadi yang pertanyaan utama saya itu untuk yang RB serial masuk di mana? Apakah di konten atau karakteristik yang diukur atau hubungan antara hasil asesmen dengan kriteria yang ingin diukur atau masuk di konsekuensi tesnya? Itu saja. Ya, baik. Terkait dengan kontennya, itu mungkin dalam hal ini tidak termasuk daripada apa yang ingin diukur karena kita fokus kepada rumus, ya. Kita fokus kepada rumus besar. Tapi karakter itu kita sudah ada, tapi yang mewakili itu adalah responden, ya. Ya, responden karakteristik yang itu. Hubungan tadi itu apa tadi, hubungan apa tadi? Hubungan hasil dengan kriteria. Hubungan hasil dengan kriteria. Jadi ini juga berkaitan dengan responden dan butir soal. Jadi ketika kita menggunakan ya, misalkan kita basic kita masing-masing berbeda, ada yang di bahasa Arab ya, itu merupakan sebuah konten. Nah, kemudian dispesifikan lagi ya menjadi sebuah soal, ini merupakan sebuah konten, tapi ya di sini kita fokus kepada rumus ya untuk mencari kevalidan. Adapun karakteristik yang spesifik yang kita gunakan itu secara umum itu adalah responden. Hubungan juga begitu. Kalau yang keempat tadi apa tadi, konsekuensi apa? Yang keempat itu seberapa baik penggunaan hasil penilaian mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, di sini juga kalau misalkan kita sudah mengukur hasil validitas, ya jadi kita sudah bisa mengetahui seberapa besar apa tadi itu, seberapa besar alat ukur yang digunakan gitu. Atau coba Baik, jawabannya bisa dipahami. Terima kasih. ya soalnya kalau saya lihat ini Ulin Rolim belum paham. Jadi
apa namanya, dari David Miller ini berdasarkan apa yang kami pahami, Sepertinya ini beda konsep ya yang saya tanyakan. Ya, bukan beda maaf, konsep, maaf. tapi ini konsep secara umum. Ya, jadi misalkan itu konten, karena kita ingin fokus kepada rumus yang digunakan untuk menganalisis butir soal, ya. Tapi dari David Miller ini itu dia di tahapan sebelum kita mengukur pakai rumus. Misalkan kita harus mengukur kontennya apa, kan tadi langsung contoh butir dan jawaban dari responden, ya. Karakternya siswa bagaimana, ya. Jadi ini konsep yang digunakan sebelum kita mengukur menggunakan rumus. Jadi memang sebelum kita tercapainya sebuah kevalidan itu, valid atau tidak, ya tentunya memang kita harus melihat daripada beberapa aspek ini. Tapi di sini kita langsung mengambil contoh soal dan hasil data dari responden yang sebelumnya itu kita sudah tentukan berdasarkan kontennya, karakternya, hubungannya, konsekuensinya, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya ini pertanyaan yang sangat bagus juga, Masya Allah. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Abe, tinggal saya yang belum bertanya. Iya, pertanyaan Miki. Baik, terima kasih atas waktu yang telah waktu dan kesempatan yang diluangkan kepada saya. Langsung saja pertanyaan saya yang pertama yaitu kan Saudara Sucipto meneliti objek yang sama atau menguji validitas dan realitas dari satu soal yang sama dan juga menggunakan instrumen yang sama. Tetapi hasil akhirnya itu mendapatkan reliabilitas yang berbeda. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil reliabilitas tadi? Kemudian yang kedua, atau itu saja dulu. Terima kasih. Itu objek yang sama. Kemudian Ya, baik. Jadi ini merupakan sebuah pertanyaan dari saudara Budiman. Saya ingin kaitkan pertanyaan Budiman dengan pernyataan Ulya Nur Alim sebelumnya, ya. Jadi apakah ketika objek itu digunakan sama, tapi terdapat hasil yang berbeda dan tidak reliable, ya artinya itu tidak konsisten diuji cobakan. Itu apa kira-kira penyebabnya? Nah, jadi saya ingin hubungkan antara pernyataan dari Ulya Nur Alim dengan pertanyaan dari Budiman. Yang pertama, kita harus betul-betul memastikan bahwa konten yang kita gunakan itu sama. Ya, kita gunakan konten itu sama. Dan kedua, karakter responden ya yang kita gunakan itu setara, sama. Ya, jadi karakter misalkan sekolah ini misalkan unggulan, yang satunya unggulan juga. Kalau kita ingin mengambil responden, yang satunya itu orang-orang anak olimpiade dengan yang satunya itu anak-anak yang nakal misalkan, yang pemahamannya itu di bawah standar, maka tentu hasilnya tidak akan sama dan tidak akan reliable karena tidak akan konsisten jawabannya. Sekarang begitu.
Jadi kita harus betul-betul perhatikan karakternya dari responden. Nah, yang kemudian juga hubungannya bagaimana, ya betul-betul apa namanya istilahnya sama lah dengan itu. Jadi mungkin itu gambaran mengapa kadang ada relasi yang tidak sama. Artinya yang satunya itu sangat relatif rendah, yang satunya itu leukemia. Artinya tidak konsisten. Jadi kita harus perhatikan betul-betul kontennya apa, karakternya bagaimana, siapa yang kita gunakan. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi di sini tergantung apa? Tergantung respondennya yang mempengaruhi hasil dari penelitian kita. Begitu, Ri. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk sesi ini teman-teman semua sudah bertanya. Ya, selanjutnya sesi penguatan dari Prof ya terkait dengan kami. Jadi sebelumnya kami juga memohon maaf kepada Ulian Pralim. Mungkin ada jawaban yang kurang pas dari kami. Jadi kami persilakan kepada Prof untuk kami ya penguatan. Silakan Prof. Ya, baik. Jadi itu rumus atau penggunaan ERBIS dan KR20 untuk data dikotomi. Salah satu contoh data dikotomi soal pilihan ganda. Itu benar salah. Jadi kita menggunakan ERBIS bukan karena pilihan ganda, tetapi karena dikotomi. Menjodohkan juga dikotomi. Ya, tidak juga dikotomi. Jadi bukan karena soal ia dikotomi, karena ada juga soal politomi. Contoh soal politomi, soal esai, rumus mencari validitas butir esai tidak sama caranya mencari validitas butir pilihan ganda. Contoh-contoh yang politomi, skala Likert, Thurston, soal esai, Thurston dan Likert, suatu pernyataan bukan soal. Jadi terkait dengan dikotomi, validitas butir menggunakan ERBIS, reliabilitasnya
menggunakan KR20. Politomi untuk menghitung validitas butir digunakan R product moment. Reliabilitasnya menggunakan alpha kromba. Mengembangkan instrumen itu, kita selalu menghitung sampai butir semuanya valid. Andaikan tadi itu dari 5 butir masih ada 1 butir yang tidak valid, hitung lagi, tapi tidak perlu ke lapangan. Jadi tinggal 4. Kalau kita hitung lagi yang 4 butir, tidak ada yang gugur, baru dihitung reliabilitasnya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak dapat kesempatan waktu perkuliahan pertama dan seterusnya. Prof, izin Prof. Ya. Tapi pertanyaan saya Prof tentang rumus Gregory Prof. Ada yang saya dapatkan Prof. Kan hasil dari validitas pakar. Izin boleh saya tampilkan slide-nya Prof. Saya bingung Prof cara menentukan dia pada skala apa kan di rumus Gregory ada D, B, A, B, C, D-nya. Saya bingung menentukannya Prof itu. Oh, kalau ya itu dibaca sendiri. Ya, Prof. Yang jelas kalau Gregory, salah satu cara yang digunakan untuk menentukan validitas isi atau konstruk dari pakar. Gregory dari pakar. Icon dari pakar. Dan lainnya. Siapa yang lain? Pertanyaan yang baru? Tapi kita tahu terima kasih. Halo. Kalau tidak ada, Sucipto mentayangkan file yang dikirim di grup. Ada di grup? Baik Prof, tunggu Prof. Mas, pengen mandi. Ada di grup ya, baru-baru dikirim. Yang mana? Ini. Oh, salah kirim. Coba. Ya Prof, nanti saya cek dulu.
Jangan dulu. Mana ini? Konsep. Sudah ada masuk? Belum ada, saya lihat Prof. Yang dievaluasi pengembangan instrumen, Prof. Tidak yang nak kirim, Prof. Coba cek ini tak ada. Evaluasi. Coba dilihat. Ya baik, Prof. Sudah ada, Prof. Ya. Coba diperbesar. Kita berbicara non-tes atau skala sikap, motivasi atau persepsi atau apa. Yang penting mengukur afeksi. Orang biasa itu menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Sangat senang 5, sangat tidak senang 1. Itu keliru. Harus menggunakan langkah seperti yang ditayangkan. Tapi pertama harus menentukan apakah butir itu layak atau tidak. Nah, dari 191 responden, 27 butir, kita kumpul itu lembaran dari subjek uji coba. Ada 13 orang memilih STS. Ada 23 orang memilih TS. Ada 109 orang memilih ragu-ragu. Ada 29 orang memilih setuju atau senang. Ada 17 orang memilih sangat senang. Ini butir 1, butir positif, favorable. Misalnya, saya senang mengaji. Contoh positif. Contoh negatif, kurang bergairah mendengarkan guru mengajar geometri. Itu contoh negatif. Kemudian baris berikutnya proporsi atau P kecil. Diperoleh 0,0680. Peroleh dari 13/191.
Paham? Sudah jelas ya? Ya, paham, Prof. 0,12042 23 per 191 dan seterusnya. PK proporsi kumulatif. PK itu singkatan proporsi kumulatif. Jadi yang di atas itu ditulis seperti yang di bawah. Kemudian 0,1883 tidak lain 0,68 tambah 0,12 dan seterusnya. Proporsi kumulatif tengah kolom kedua 0,06806 dibagi 2 diperoleh 0,0340. Sudah lihat? Yang untuk mencari ini, Prof, yang mana tadi? Proporsi kumulatif tengah. Coba besar-besar pertanyaannya tadi, Sucipto, kurang kedengaran. Tadi ini, Prof, yang proporsi kumulatif tengah. Ya. Itu dari mana kita dapatkan 0,0340, Prof? Di atasnya itu dibagi 2. Di atasnya. Oh. Iya, Prof. Nah, sebelah kanannya 0,1283 Ini dibagi 2, Prof. ya diperoleh 0,034 ditambah 0,1885 bagi 2. Diperoleh 0,1283. Berarti ini, Prof, ditambah dengan ini, dibagi 2, kemudian jadi ini, Prof. Betul. Oh ya, baik, Prof. Dan seterusnya. Berarti kalau misalkan ini, Prof, mohon maaf, Prof. Kalau Ya. ini, Oh ya, boleh. ini tambah ini dibagi 3, Prof. Dibagi 2, Prof. Selalu bagi 2 yang berdekatan. Oh iya, Prof. Ya. Contoh, lihat dulu 0,9555. Yang ujung kanan. Ya, itu diperoleh 0,8351 351 tambah 1 di atas. tambah 1. Ya, bagi 2. Oh iya, Prof. Berikut nilai set. Coba dilihat baris PK tengah. Ada yang di bawah 0,5. Ada yang di atasnya 0,5.
Sudah dilihat? Yang ini Prof, yang di bawah 0,5 sama yang di Bukan itu, bukan itu. Hapus dulu. Yang di atas dulu. PK tengah. oh iya Prof. Nah, Jadi ini di ya. Nah, bawah, itu di bawah ini di 0,5. Yang satunya di atas 0,5. oh iya Prof. Di atas 0,5. Ajar set. Di bawah 0,5 tanda negatif. Iya Prof. Jadi bawah tanda negatif. Ya. Kemudian di mana kita dapat 1,8246? Di tabel set score yang ada di lampiran buku-buku statistik atau pengukuran. Iya Prof. Misalnya 0,0340. Carilah di tengah-tengah. Di tengah-tengah di tabel itu, apa ada yang bisa membuka tabel set di tempatnya? Tabel apa namanya Prof? Tabel set. Tabel Semua buku-buku statistik atau di pengukuran itu ada tabel set. set. Distribusi normal Prof. Betul. Tiga macam itu tabel set. Salah satunya dipelajari. Karena bingung nanti kalau mau kuasai tiga macam tabel. Ada tabel di depannya seciptokah? Saya lihat ini di anu Prof, di coba yang begini Prof. Coba perbesar. Coba yang di bawah ujungnya 0,5 atau angka 1. Ada di Bisakah bergeser? bergeser. Bergeser itu halaman. Kan ini kayaknya ini terus. Enggak bisa. Ini Prof. Coba geser ke bawah. Ke bawah. Coba di atas tadi. Ujungnya halaman pertama. Ini Prof. Oh ya. Coba lihat di tengah-tengah itu, angka-angka semua di tengah, bukan di atas sekali dan di kiri sekali, bukan. 0,0340. Coba lihat di mana ini. Coba berbesar lagi. Mungkin di atas. Di atas lagi. Ya, stop dulu. 0,34. Tiga empat ini Prof. Oh ya, di situ. Coba lihat nih. Ya. Yang terdekat ya. 34. Yang terdekat dengan 340, 0,340. Yang terdekat ya. 340. Saya kira itu saja, Ca. Yang dilingkari tadi yang merah. Coba lihat sebelah kiri. Ujung kiri. Min 1/8, kemudian di atas angka berapa?
ketiga kah? Seluruh yang merah pertama. 0,43 ini 0,43. Enggak, bukan. 7 sekali di atasnya tabel. Yang seluruh 344. 2. Berarti coba kiri tadi, kiri berapa? Min 1,82. Iya. Itulah hasilnya set. Pakailah ini saja tabel, karena ini lebih bagus. Langsung tidak perlu kita operasikan 0,5 kurang sekian, sekian kurang 0,5. Dibagikan temamu ini tabel ini. Bagus ini tabel. Baik, Prof. Ya. Begitu seterusnya 5 baris. Ya, berikut. Tayangkan kembali yang itu tadi. Perbesar sedikit. Bisa enggak? Bisa, Prof. Ya. Itu minus 8246. Jadikan angka 1. Jadikan angka 1. Supaya menjadi angka 1, tentu ditambahkan 2,846. Betul? Kemudian di bawahnya ditulis 1,000. Ini ambil di mana kita ini, Prof? Ya. Yang ambil di mana kita di ini supaya kita bisa menentukan 1 dari sini minus 1,82 itu ambil di mana, Prof? Apakah memang harus random saja ditambah atau dikurang? Yang jelas diusahakan menjadi angka 1. Ya, baik, Prof. Supaya menjadi angka 1 ditambahkan berarti 2 tambah minus 1,8246. Hasilnya 1 bukan? Iya, Prof. Semua angka yang seluruh set ditambahkan angka yang sama. Ditambahkan 2,8246 dan seterusnya. Dan hasilnya semua ini, Prof, di bawah. Betul. Kalau itu ditambahkan 2,8246 diperoleh 1,69. Sampai 4,5253. Caranya sama dengan menambahkan angka yang sama. Kira-kira paham? Paham, Prof. Ya, berikut. Kita bulatkan 1 menjadi 1. 1,6 menjadi 2. 2,7 menjadi 3. 3,7 menjadi 4. 4,5 menjadi 5. Lihatlah baris pembulatan. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak dari 2 ke 1, 1. Jarak dari 3 ke 2, 1. Jarak dari 4 ke 3, 1. Jarak dari 5 ke 4, 1. Karena jaraknya sama, maka butir 1 itu layak untuk dihitung validitasnya. Jadi baru kita ini menghitung layak atau tidak. Jadi kalau jaraknya sama, maka layak. Kalau ada jaraknya berbeda,
maka langsung butir itu buang. Sebelum dihitung langsung dibuang. Berikut soal halaman berikutnya, apa namanya, di bawahnya. Di bawah lagi butir berapa itu? Butir, di bawah lagi butir 3 positif. Ya, coba lihat baris pembulatan. 3 ke 21, 3 ke 21, 4 ke 31, 6 ke 42. Jaraknya ada beda. Sehingga butir ini tidak layak. Langsung dibuang. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf. Berarti kalau misalkan kita ingin memakai apa tadi RB serial, maksudnya diuji di sini dulu, kemudian kita menggunakan rumus RB serial, Prof. Ya, layak atau tidak? Kalau tidak layak langsung dibuang. Kalau layak baru dihitung validitas butir. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Lihat butir 1 dan 3 kumulatif sebelah kanan. Sedangkan butir 2 angka 1-nya sebelah kiri. Coba lihat. Yang mana tadi, Prof? Butir 1. Butir 1. Itu butir 1-nya yang selurus SS angka 1. Butir 3. Butir 3. Butir 3. Butir 3. Selurus SS juga 1 pada baris PK. Angka 1 yang dibawa. Ya, betul. Begitu pula butir 1. Coba lihat butir 1. Ya, lingkari juga itu yang SS kolom terakhir angka 1-nya. Sedangkan butir 2 yang negatif unfavorable, butir 2 yang negatif angka 1-nya itu sebelah kiri, di bawahnya STS. Jadi bisa dibuat saja Excel. Diingat itu. Karena kalau non-tes itu misalnya afeksi diharapkan seimbang negatif dan positif. 4, 3, 2, 1. Setelah diperoleh, anggaplah sudah dibuang itu yang tidak layak. Semua butir-butir yang layak. Ratusan lembaran siswa ditandai. Misalnya Budi. Nomor 7 misalnya SS. Berilah skor berdasarkan butir 7 atau butir 1. Coba butir 1 tadi, butir 1. Ya butir 2 enggak apa-apa, butir 2. Misalnya Budi mengcross butir 2, Budi mengcross butir 2 SS, maka skornya 1.
Ani mengcross butir 2 S skornya 1,9. Semuanya lembaran dari subjek uji coba diinput dengan angka yang seluruh set tambah 3,2236. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Saya Prof mau bertanya. Ya, silakan. Besar-besar suaranya yang. Untuk pembulatannya itu Prof, jaraknya harus masing-masing 1 sampai 5 di sini. 1 ke 2 jaraknya 1, 2 ke 3 jaraknya 1. Itu kebetulan. Jaraknya 1. Karena sama jaraknya, maka butir 2 layak untuk selanjutnya dihitung validitas butirnya dengan produk momen. Jadi bisa Prof kalau pembulatannya itu 1, terus 3, terus 6, terus 9. Apa maksudnya bisa? Bisa Prof. Kan di sini 1, 2, 3, 4, 5 pembulatannya. Kalau misal hasilnya itu pembulatannya 1, 3, 6, 9. Kalau tidak salah butir 3 tadi. Coba Sucipto butir 3 tayangkan. Maaf Prof, saya lihat tadi chatnya Sucipto ke belakang Prof. Izin ke toilet. Ya, ditunggu Sucipto. Izin juga mengkonfirmasi Prof. Tadi dikatakan Prof pada pembulatannya itu jika semuanya jaraknya 1, itu bisa dikatakan bisa diuji kevalitannya Prof. Jadi kalau misalnya Prof semua pembulatannya jaraknya 2, apakah itu juga bisa diuji kevalitannya Prof? Betul, namanya sama. Terima kasih Prof. Ya. Tanya sebanyak-banyaknya. Nanti ke lapangan lupa atau ini ada yang dihadapi lain. Jadi tanya memang. Izin kembali bertanya Prof. Ya. Izin kembali bertanya Prof. Misalnya Prof, kita memiliki butir soal 10. Namun ketika kita melihat tadi bahwa dia tidak, dari butir 10 itu ada 4 soal yang tidak layak. Ya. Bagaimana itu Prof? Apakah ya hanya 6 ini yang kita gunakan tes?
sedangkan kita ingin membuat 10 tes, Prof. Bagaimana, apakah kita gunakan perbaikan, kemudian kita uji kembali, atau seperti apa, Prof? Atau yang kita gunakan hanya ke 6 butir soal itu? Jadi intinya minimal sebenarnya itu tiap indikator 3 butir. Jangan sampai semua butir itu kosong di indikator. Oleh karena itu perbaiki bahasanya supaya komunikatif dapat dipahami peserta tes. Oh, kalau SD seperti ini ada kata asing, jangan masukkan. Usahakan bahasa Indonesianya. Usahakan dapat terbaca juga. Jadi kalau 3 soal, gugur 1 masih ada 2 butir mewakili indikator. Kalau gugur 2, berarti masih ada 1 butir mewakili indikator. Gugur 3 berarti celaka. Usahakan tidak celaka. Kalau begitu bikinlah 4 butir atau 5 butir. Apalagi kalau non-tes itu tidak menyiksa saraf otak untuk berpikir. Karena berdasarkan kenyataan, perasaan. Tidak sama soal, perlu dipikirkan. Maksimal 90 menit bisa dikerja siswa. Bagaimana Suci? Terima kasih, Prof. Ya, silakan. Penjelasan sangat jelas, Prof. Banyaknya. Apa sudah ada Sucipto? Sucipto tayangkan butir 3. Nah, ini Ulia. 1, 2, 3, 4, 6. Itulah kejadiannya. 4 dan 6. Bagaimana Ulia? Ada Ulia enggak? Atau Prof. masih di Paham, Prof. Paham. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau menghitung begini lebih bagus menggunakan Excel. Kalau Sucipto punya rumus tersendiri, bagikan kepada temanmu. Ya bisa misalnya, insyaallah Prof. Iya, ya kan jalan sudah ada. Iya Prof. Jadi 3, 2, 4, 9, 8, 4, 1 itu banyaknya siswa memilih senang, memilih senang 84 orang. Jadi lembaran itu dikumpulkan dulu semua yang senang. Siapa memilih senang untuk butir 1, butir 3, dan seterusnya. Supaya cepat kerjanya. Karena kalau ratusan, itu juga repot kalau tidak punya tik. Jadi kalau sudah semua nih, sudah dikeluarkan itu butir tidak layak, maka ambil lagi itu lembarannya siswa. Apa yang dicoret oleh Budi, baru dimasukkan angkanya. Misalnya butir 3. Butir 3, misalnya butir 3 layak ya. Butir 3. Apa yang dicoret Budi, butir 3. Oh, rupanya ragu-ragu. Berarti tulis di lembarannya 3,02 atau 3,03. Dan seterusnya. Nanti setelah itu yang ditulis tangan di kertas jawaban, itulah yang diinput di laptop untuk menghitung validitas butir dengan menggunakan Airbus. Masih ada yang mau bertanya?
Ini kan Prof. Maaf, Prof bisa bertanya. Ya, pertanyaannya apa? Ini kan Prof bentukan tesnya politomi, sedangkan Erbis itu tadi dikotomi. Maksudnya produk momen, salah sebut ya. Apa pertimbangan tak Prof memilih responden sebanyak 191 untuk uji coba di sini? Itu salah satu contoh. Terlalu sedikit atau terlalu banyak? Aulia, Itu Prof, saya belum tahu pertimbangan untuk memilih berapa banyak sampel untuk uji coba. minimal 6 kali jumlah butir. Jadi kalau 100 butir minimal 600. Banyak. Yang ini tadi lihat RP momen. Tidak salah ini, insyaallah. Masih ada, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang produk momen. Untuk yang dikotomi bisa juga di Prof, dianalisis kayak tabel-tabel yang tadi itu. Oh, tidak. Hanya yang poli. Terima kasih. Ya. Bisa dibaca juga di bukunya Edward. Bukunya Edward terkait dengan pengukuran. Cetakan 1957. Bisa juga di-download di Google, bisa dibaca di bab 6. Nah, yang mau bertanya silakan. Sudah tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, terima kasih. Kita keluar dulu ya, Alif.